Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Bincang-bincang kali ini saya akan berbicara tentang lagi-lagi ialah Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang beliau ini terlalu sakit hati kemungkinannya karena banyak para ulama di Indonesia ini yang mengkritisi cara berpikir beliau. Dan sayangnya beliau ini memberikan pembelaan terhadap dirinya sendiri secara membabi buta, yang membuat seorang dai Muhammadiyah yang bernama Ustadz Zulkarnain El-Maduri, yang kancah dakwah beliau ini sudah tidak diragukan lagi ya, sepanjang perjalanan hidup beliau baik di darat maupun di dunia maya saat ini. Beliau adalah seorang dai, ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Bekasi. Beliau ini termasuk seorang dai, ustadz yang perjalanan hidupnya sungguh, jika kita lihat di YouTube-nya, di konten-kontennya, tampak sekali pembelaan beliau terhadap agama Islam yang murni ini. Subhat setipis debu saja oleh beliau pasti beliau ungkap dengan terang benderang. Maka dari itu wajar saja apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar terhadap pembelaannya ini menuai kritik, menuai tanggapan dari seorang dai Muhammadiyah yang bernama Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Beliau adalah termasuk orang tua, bahkan guru bagi saya, meskipun hanya di dunia maya. Kali ini saya akan membacakan sebuah tanggapan beliau yang ditulis oleh beliau melalui artikel yang disebar di grup-grup WhatsApp. Kemungkinan para pemirsa atau saudara-saudara belum sempat membaca atau melihat artikel tersebut, maka saya ingin menyampaikan atau mengabarkan bahwasannya inilah artikel beliau menanggapi Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang berjudul adalah Tafsir Penyesatan Imam Besar Masjid Istiqlal, ditulis oleh Zulkarnain El-Maduri. Setelah menuai protes dari tokoh-tokoh Islam atas tindakan Imam Besar Masjid Istiqlal yang melampaui batas dalam menghormati Paus Paulus yang kontroversi dengan persoalan pribadinya, Imam Masjid Istiqlal ini tidak ada kapok-kapoknya dengan melontarkan pembelaan diri dari berbagai tuduhan yang dilemparkan oleh tokoh-tokoh Islam. Di antaranya dengan mengutip ayat Allah untuk membenarkan perbuatannya sebagaimana berikut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat ke-17 ayat ke-70, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini dipakai sebagai hujah oleh Imam Besar Masjid Istiqlal untuk membenarkan perbuatannya yang salah, seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh imam besar selaras dengan ayat tersebut. Padahal sama sekali tidak ada korelasinya antara ayat memuliakan anak Adam dengan sikap berlebihan yang ditunjukkan kepada orang-orang di luar Islam. Kalau memang penafsiran imam besar Masjid Istiqlal itu benar, sudah pasti Nabi sendiri akan melakukan apa yang dilakukan oleh imam besar tersebut. Para sahabat bukankah jauh lebih mulia dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar? Tetapi tidak pernah menunjukkan sikap berlebihan dalam menyikapi orang di luar Islam. Demikian juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam besar, imam-imam mufasir, dan seluruh tokoh-tokoh Islam sepanjang perjalanan pemerintahan Islam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang perbuatannya sama dengan yang dilakukan oleh Bapak Profesor yang satu ini. Jelas sekali apa yang dilakukannya sebagai bentuk pelecehan terhadap Islam, karena menganggap seluruh ulama bodoh dan tidak paham agama. Yang paham agama hanya Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Adalah sebuah anggapan yang terbesit dalam perilakunya sebagai seorang imam besar, bahkan melakukan penodaan terhadap agama dengan cara terang-terangan. Perilaku menjijikkan yang dilakukan oleh imam besar Istiqlal tak layak dicontoh oleh umat Islam manapun, karena perbuatan yang ditunjukkan oleh Nasaruddin Umar jelas berangkat dari sikap ugal-ugalan dalam memahamkan Islam kepada umat, bukan berangkat dari penafsiran ulama-ulama yang lurus, tetapi berangkat dari ulama-ulama yang ingin merusak agamanya sendiri. Pembelaan Profesor Doktor tersebut mencerminkan pembelaan membabi buta atas perilakunya yang tidak terpuji tersebut, apalagi menggunakan alasan Bani Najran. Tentu kasusnya sangat berbeda sekali. Kalau bisa dikatakan adalah kasus keterpaksaan, bukan kasus sebagaimana yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar. Adapun yang dilakukan oleh beliau itu sama sekali bukanlah bagian dari praktik Islam, tetapi adalah bumbu-bumbu liberalisasi agama yang sedang dimulai oleh beliau sendiri sebagai tokoh liberal. Semoga Profesor Dr. Nasaruddin Umar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah curhatan atau sebuah tanggapan dari seorang dai yang cemburu terhadap kemurnian agama Islam ini. Bagaimana sebenarnya beliau ini adalah cinta terhadap tokoh tersebut. Dengan rasa cinta itu beliau menunjukkan dengan sebuah nasihat-nasihat, yaitu berupa tanggapan dari hal-hal tersebut, agar semua umat Islam di Indonesia ini tidak mencontoh dari perbuatan-perbuatan beliau. Semoga kita bisa mengamalkan agama. Semoga kita bisa menjadi teladan, bisa mencontoh apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW
para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam bidang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.